Renungan motivasi bagi yang merasa hidupnya gagal. Hidup yang berhasil adalah rencana Tuhan. Tentunya tak seorang pun dari kita ingin menjadi orang yang gagal dan terpuruk, bukan? Pastinya kita ingin menjadi orang yang berhasil dan sukses dalam segala hal. Tapi, mungkinkah itu? Ya, sangat mungkin tentunya. Karena hidup yang berhasil dan diberkati adalah rancangan Tuhan bagi anak-anaknya. Memang untuk berhasil itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Terkadang kita harus menghadapi banyak sekali ujian, tantangan, dan harga yang harus dibayar. Banyak contoh tokoh besar dalam Alkitab yang sebelum mengalami penggenapan janji Tuhan dan diberkati, mereka harus mengalami proses demi proses terlebih dahulu. Salah satu contohnya adalah Ayub. Ayub adalah seorang yang hidupnya berhasil. Meskipun sebagai orang yang berhasil, namun bukan berarti Ayub tidak pernah gagal dalam hidupnya. Ayub pun pernah mengalami kegagalan demi kegagalan, penderitaan, bahkan keterpurukan dalam hidupnya. Ayub kehilangan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuannya. Mereka semuanya tewas yang diakibatkan oleh bencana angin ribut. Begitu pula dengan beberapa jenis hewan ternak yang jumlahnya ribuan, yang pada zaman itu adalah merupakan sebuah harta kekayaan. Semuanya lenyap karena dibunuh dan dirampas oleh pihak musuh. Namun setelah mengalami keterpurukan tersebut, seorang Ayub tidak pernah menyerah dan putus asa di tengah jalan. Ayub bangkit dan mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kesetiaan Ayub kepada Tuhan akhirnya membuahkan hasil. Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Tuhan memberkati Ayub lebih daripada kehidupannya yang dahulu. Jenis-jenis ternak yang merupakan harta kekayaan Ayub pada zaman itu dipulihkan oleh Tuhan menjadi 2 kali lipat jumlahnya, yaitu 14.000 ekor kambing domba, 6.000 ekor unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Dan Ayub kembali dikaruniai 7 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Mereka diberi oleh ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Dan sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ayub dapat melihat anak-anaknya tumbuh dan bahkan masih dapat melihat cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Lalu kemudian wafatlah Ayub karena tua dan lanjut umur. Mengalami kegagalan itu bukan berarti akhir dari segalanya. Tetaplah mengucap syukur seperti Ayub. Sebab sebuah kegagalan itu bukanlah rencana Tuhan. Walau terkadang Tuhan juga izinkan kegagalan itu terjadi. Yaitu supaya kita bisa belajar tidak sombong dan mau belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Selain itu, kegagalan yang menimpa hidup kita juga dapat mengingatkan kita untuk melakukan introspeksi diri. Mungkin ternyata selama ini kita mengandalkan kekuatan diri sendiri dan tidak pernah melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Kadang kita diizinkan gagal oleh Tuhan supaya kita tidak sombong dan mengajar kita untuk berharap dan bergantung kepada Tuhan dalam segala hal. Ada sebuah kutipan yang menuliskan seperti ini. Di tengah proses yang ada, Ayub tidak keluar dari jalan Tuhan dan tetap melekat kepadanya. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tertulis dalam Ayub 42 ayat 10.